Serangan berdarah yang diwarnai baku tembak dan ledakan di kawasan Sarinah, Jakarta membuat polisi bergerak cepat. Peristiwa di Jalan Tamrin pada 14 Januari 2016 itu menewaskan 8 orang dan melukai 34 warga. Pentolan ISIS Bahru Naim berikut jaringannya diduga kuat berada di balik serangan. Sempat dinilai kecolongan, polisi langsung memburu jaringan Bahru Naim. Pengejaran dilakukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang selama ini sukses menggulung jaringan teroris. Di Kalimantan Timur, Densus 88 menangkap seorang pemuda yang diduga anggota jaringan kelompok peledakan bom Sarinah. Terduga ditangkap di Jalan Swadaya Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain Kalimantan Timur, tim Densus 88 juga mengamankan 3 terduga teroris dari sebuah rumah di Desa Ori Malang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam penggeledahan dan penyisiran di rumah terduga, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya bendera ISIS, buku-buku ISIS, lembaran bayat, senapan angin, hingga senjata tajam. 2 terduga teroris juga dibekuk di Tegal, Jawa Tengah. 2 terduga, yakni Ali Mahmudin dan Fahrudin, dibawa dengan pengawalan ketat polisi. Awalnya, dalam penggerebekan ini, ada 5 orang yang diamankan Densus 88. Namun hanya 2 orang yang diduga teroris dan kemudian dikirim ke Makobrimob Kelapa II Depok. 3 orang lainnya dilepas polisi karena tidak terlibat jaringan teroris maupun ISIS. Untuk memastikan kondisi Jakarta sudah benar-benar pulih, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi TKP teror di dekat Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Dalam peninjauan kedua pasca ledakan itu, Jokowi juga memantau situasi Hotel Pullman untuk mengecek tingkat hunian di hotel tersebut. Dari hasil peninjauan ini, Presiden memastikan Jakarta sudah pulih dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Aktivitas itu keseharian beberapa titik, tentu saja di Sarinah ada yang paling penting ini saya melihat semuanya kembali normal. 2 hari pasca teror, Mabes Polri memastikan dari 7 orang yang tewas dalam aksi ledakan dan baku tembak di Sarinah, ternyata hanya 4 orang yang merupakan pelaku dan bukan 5 seperti yang dipublikasikan sebelumnya. Sementara Sugito, yang sebelumnya diduga salah satu pelaku, dipastikan hanya warga sipil yang jadi korban. Lelaki berusia 43 tahun itu sehari-hari bekerja sebagai kurir. Mabes Polri mengakui selama ini memang ada nama Sugito yang menjadi target operasi Densus 88 karena diduga terlibat dalam kelompok radikal. Dan ternyata setelah dilidik keluarganya, dilidik pekerjaannya segala macam, ternyata Sugito yang ini adalah bukan yang dicari-cari selama ini. Adanya revisi oleh Mabes Polri, maka pelaku yang tewas dipastikan 4 orang. Pelaku pertama adalah jenazah dengan kode 003 bernama Dian Juni Kurniadi. Teridentifikasi primer lewat sidik jari, lokasi di pos polisi. Yang kedua, jenazah dengan kode 006 atas nama M. Ali. Diidentifikasi primer dengan sidik jari, lokasi Cafe Starbucks. Ketiga, jenazah dengan kode 004 atas nama Afif alias Sunakim. Teridentifikasi lewat sidik jari, lokasi Cafe Starbucks. Dan yang keempat, jenazah dengan kode 007 atas nama Ahmad Muhazan bin Saron, lokasi di dalam Cafe Starbucks. Setelah dipastikan bukan pelaku teror, jenazah Sugito akhirnya dimakamkan keluarga pada Minggu sore 17 Januari 2016. Masyarakat ikut mengantar Sugito ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Sugito meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Sukirman, kakak ipar korban, menjelaskan Sugito adalah korban dalam peristiwa di Sarinah. Pas pada waktu kejadian beliau turun dari kendaraan, ada kejadian itu beliau tidak mengetahui. Nah, di sini beliau menjadi korban. Bila pemakaman Sugito diantar masyarakat, maka situasi berbeda dialami jenazah para pelaku teror. Rencana pemakaman mereka ditolak warga di berbagai tempat. Di Indramayu, Jawa Barat misalnya, warga desa Kedung Wungu, Kecamatan Kerangkeng, tegas menolak jenazah Ahmad Muhazan bin Saron. Pelaku teror yang tewas di dalam kafe Starbucks itu tidak diizinkan masyarakat untuk dimakamkan di desa mereka.
Penolakan itu ditujukan warga dengan menggelar aksi protes di sekitar rumah orang tua Ahmad Muazzan. Alasan penolakan warga karena mereka menganggap perbuatan Muazzan telah mencoreng nama baik desa. Itu jelas-jelas sekali menolak dengan sebuah standar bahwa tindakan terorisme adalah jelas-jelas melanggar hukum negara dan hukum agama. Penolakan warga memuncak jelang kedatangan jenazah Ahmad Muazzan. Warga yang terbelah dalam dua kubu terlibat kericuhan. Tanda-tanda kericuhan sudah terlihat sejak rapat pembahasan pemakaman Ahmad Muazzan di Balai Desa. Aparat keamanan harus turun tangan agar pro kontra tidak berujung bentrok. Secara terpisah, Mabes Polri terus menyelidiki kasus teror di kawasan Tamrin, Jakarta. Polisi menduga ada 2 kelompok teroris besar terlibat dalam aksi berdarah tersebut. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan kedua kelompok teroris tersebut mempunyai komunikasi yang kuat. Hingga awal pekan ini, sedikitnya 13 orang diamankan polisi dari berbagai tempat. Ada 2 kelompok, ya dua kelompok yang satu sama lain memang berbeda tetapi ada hubungannya. Dari olah tempat kejadian perkara, Puslap 4 Mabes Polri mengungkapkan ada kemiripan bahan peledak di teror Sarinah dengan kejadian di Polresta Cirebon tahun 2011 dan bahan peledak yang ditemukan di Depok beberapa waktu lalu. Di halaman dan di dalam kafe Starbucks, tim menemukan isi bahan peledak yang sama, namun casingnya terbuat dari pipa besi berisi paku, mur, dan power yang menggunakan aki motor, serta pemicu berupa bolam lampu. Isian dari serbuk bahan peledak, dan itu berhasil diledakkan, serta ditambah berupa paku-paku, mur, kemudian lepengan-lepengan besi bulat, penutup, sehingga itu bisa membahayakan bagi orang yang berada di sekitarnya. Polisi masih mengejar 2 orang yang diduga terlibat dalam teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Untuk menangkap 2 orang itu, polisi bekerja sama dengan Interpol. Di dalam negeri, polisi menyisir berbagai tempat di beberapa provinsi yang dicurigai sebagai basis ISIS. ISIS di Indonesia dikaitkan dengan sosok Bahrun Naim. Kerap disebut-sebut sebagai pihak yang mendalangi aksi teror Sarinah, Bahrun Naim akhirnya memberikan bantahan. Sanggahan itu diunggah melalui situs sharing audio SoundCloud. Uniknya, bantahan Bahrun Naim hanya berdurasi 6 detik. Sesuatu yang tidak lazim dan dianggap janggal. Pengunggah juga tidak menyertakan keterangan dari audio yang diupload. Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki apakah rekaman audio tersebut benar suara Bahrun Naim. Wong saya itu jarang online, dikira ada komunikasi dari Hongkong apa. Wong saya itu jarang online, dikira ada komunikasi dari Hongkong apa. Tim pengacara Muslim TPM membenarkan suara yang muncul di situs SoundCloud adalah suara Bahrun Naim. Wakil Ketua TPM, Ahmad Mihdan menjelaskan kesimpulan itu diperoleh setelah mereka mengklarifikasi melalui keluarga Bahrun Naim. Namun Ahmad menduga rekaman berdurasi 6 detik itu sudah melalui proses editing, sehingga terdengar janggal dan tidak lazim. Aksi penangkapan Densus 88 di berbagai daerah terus dianalisis Mabes Polri. Hasilnya, dari 13 orang yang ditangkap, 6 orang diantaranya diduga kuat terkait dengan peristiwa bom Sarinah. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan 6 orang tersebut memiliki peran tidak langsung dalam membantu aksi Afif dan kawan-kawan. Meski menemukan titik terang, Badrodin memastikan penyelidikan masih akan terus berjalan. Tadi malam kita sudah lakukan analisis secara keseluruhan, bisa kita tetapkan, bisa kita kategorikan nantinya ada 6 orang yang bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Serangan teror di kawasan Sarinah sudah 2 pekan berlalu. Meski jatuh korban tewas dan luka-luka, harus diakui Polri sangat sigap menumpas aksi teror hingga tidak meluas. Tapi nilai plus itu, menurut Ketua Komisi 1 DPR, Mahfud Siddiq, masih punya titik lemah, terutama dalam hal deteksi dini yang menurutnya kecolongan.
Menurut politikus PKS itu, seharusnya intelijen bisa melakukan pencegahan dengan informasi yang diperolehnya. Apalagi intelijen mengaku memiliki peta lokasi kelompok-kelompok radikal di tanah air. Kesigapan, kecepatan aparat penegak hukum dalam mengatasi situasi pasca ledakan dia itu menunjukkan mereka punya kesiapan, punya kesiagaan. Tetapi begitu aksi itu terjadi di tempat dan waktu yang tidak bisa mereka antisipasi, maka tidak salah kalau ada sementara orang mengatakan kita kecolongan. Karena kalau kita nggak kecolongan, mestinya 2 tahun informasi sudah terus dilansir ke masyarakat, warning terus disampaikan, mestinya ya fungsi intelijen, salah satu fungsi intelijen itu adalah pengamanan. Dia bisa melakukan cegah tangkal agar peristiwa itu tidak terjadi. Terkait sorotan peran Badan Intelijen Negara yang dinilai kebobolan, menurut Kepala BIN Sutioso akan dijadikan bahan evaluasi. Namun Sutioso menyebutkan, jika ingin penanganan serta pencegahan terorisme berjalan maksimal, harus ada revisi Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Intelijen. Di mana BIN seperti juga intelijen di negara-negara yang saya sebut tadi diberikan kewenangan yang lebih, yaitu untuk boleh menangkap dan menahan ya dalam penggunaan kewenangan ini. Jadi dalam penanganan ini tentu kita tetap melakukan penyeimbangan antara hak asasi manusia, kebebasan, dan kondisi keamanan nasional waktu itu. Menguatnya wacana revisi Undang-Undang Terorisme dinilai beberapa anggota DPR belum mendesak. Anggota Komisi 1 DPR, Tantowi Yahya berpendapat, Undang-Undang Intelijen tidak perlu direvisi karena tugas dan fungsi BIN sudah jelas, yaitu untuk mencari informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada Polri untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, BIN tidak perlu punya kewenangan untuk menangkap dan menahan terduga teroris. Undang-Undang Intelijen itu kan produk baru tahun 2011. Artinya ketika kita membuat itu sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada dan pembuatannya lama sekali. Karena kita ingin undang-undang tersebut bersifat jangka panjang. Lepas dari keberhasilan Polri, serangan teroris di Jalan MH Tamrin setidaknya membuktikan adanya celah atau kelemahan pada undang-undang yang ada. Meski Badan Intelijen Negara maupun Polri sudah mengendus rencana aksi, namun tidak bisa melakukan penindakan karena belum ada payung hukum yang mengatur. Celah dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme itu dibahas Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Negara Selasa lalu. Presiden Jokowi mengajak pimpinan berbagai lembaga tinggi negara untuk mengkaji ulang Undang-Undang Terorisme yang sudah ada. Dinamika perkembangan beragam ideologi di tengah masyarakat membuat pemerintah harus cepat bersikap. Revisi undang-undang tersebut diperlukan karena saat ini dipertanyakan keefektifannya sebagai alat untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia. Setidaknya ada 3 poin usulan revisi yang menitik beratkan pada kewenangan untuk melakukan upaya pencegahan tindak terorisme. Poin pertama, merevisi pasal 28 sehingga masa penahanan dapat diperpanjang. Lalu menambah pasal baru terkait kewenangan penangkapan sementara terduga teroris dengan tujuan mendapat keterangan untuk mencegah aksi teror berikutnya. Durasi penahanan 1 hingga 2 pekan sesuai kebutuhan kepolisian. Setelah penangkapan sementara, polisi bisa melepas atau menahan kembali sesuai kebutuhan. Lalu poin ketiga terkait penambahan atau perluasan hal-hal yang belum diatur. Misalnya menyangkut penindakan WNI yang pergi ke luar negeri terkait terorisme, penindakan orang-orang yang ikut latihan teror, hingga meningkatkan ancaman hukuman. Di tengah dinamisnya panggung internasional yang kerap menimbulkan efek negatif, Indonesia tentu tidak bisa menghindar dari kejahatan terorisme. Walaupun masyarakat mengaku tidak takut menghadapi segala bentuk teror, pemerintah wajib menciptakan standar keamanan tertinggi untuk melindungi warganya, termasuk bertindak cepat ketika sudah mengendus rencana aksi teror.